Shalom Changemakers. Kita bersyukur pada sore hari ini kita bisa berkumpul di acara ibadah dan perayaan Natal PD Malyaki tahun 2022. Kita sebagai anak-anaknya tidak luput dari perbuatan dosa. Kembali mengulang kesalahan yang sama, meskipun sadar bahwa itu tidak berkenan di hadapannya. Karena kasihnya, dia rela meninggalkan tahtanya, turun ke dunia, dan menjadi pendamai antara Allah dan manusia. Siapkah kita untuk dipulihkan olehnya dan menjadi pelaku firman yang setia? Mari kita sambut ibadah dan perayaan Natal PD Malyaki tahun 2022. Revive.
thank you, Lord. We thank you. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau sungguh baik dalam kehidupan kami. Biar di momen Natal ini, Kau lahir dalam setiap hidup kami. Biar terang-Mu lahir Tuhan dalam hati kami, membawa damai sukacita bagi setiap kami. Penasehat ajaib, Engkau Allah yang perkasa. Allah yang perkasa. Yes. Kau Bapa yang kekal bagi setiap kami Tuhan. Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Lebih sungguh lagi dengan hati yang menyembah. Sama-sama katakan. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan. Bersama-sama katakan lambang. Lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang. Dengan hati yang menyembah. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Kau Bapa yang kekal. Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Lebih sungguh lagi naikkan sembahmu buat Tuhan. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa. Allah yang perkasa, Oh Bapa yang kekal. Bapa yang kekal, Kau adalah Raja damai bagi setiap kami. Raja damai. Mari sambut Dia dengan sembah. Sambutlah Dia, Sama-sama panggil namanya. Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia. Sambutlah Dia, Lebih sungguh lagi panggil nama. Yesus Tuhan, Juru Selamat
kita Yesus Kristus. Engkau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. We thank you Lord. Kami sembah Bapa. Haleluya. Haleluya. Hosana bagi namamu. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Praise the Lord. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Yes, thank you Lord, thank you. Thank you. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus atas segala berkat kasih anugerah-Mu Tuhan yang terus Kau berikan buat kami Tuhan. Yes. Terima kasih Bapa atas segala penyertaan-Mu Tuhan, atas segala tuntunan-Mu Tuhan. Kami boleh Tuhan masuki tahun ini Tuhan, tahun 2022 Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Kau terus berada bersama kami, Kau terus memegang hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman ini menjadi berkat buat kami, menjadi rema buat kami Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, setiap semua yang hadir Tuhan. Terima kasih Bapa. Tutup bungkus acara ini Tuhan dalam darah-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya sama-sama katakan amin. Dipersilakan untuk hambanya mengambil alih, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Halo, selamat sore teman-teman dari PD Meliaki. Shalom semuanya. Hai,
Semoga semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang aman. Saya ucapkan selamat Natal dan selamat tahun baru semuanya. Are you guys okay tahun 2022 ini? Tadi barusan ada gempa ya. Kita masih, in case kita masih hidup di planet yang sama. Ini planetnya sama kan ya, bumi ya. Daerah masih rata-rata Jakarta juga. Dan tadi barusan ada gempa yang unfortunately saya nggak berasa karena saya lagi di mobil tadi. But anyway, senang bisa ngeliat teman-teman in one piece ya, dalam keadaan yang baik. Gimana? Udah mulai pertemuan tatap muka? Udah mulai pertemuan tatap muka? Shalom, Kak. Atau pada belum? Kita udah mulai hybrid kebetulan. Oh, udah mulai hybrid. Oke. Nice lah kalau udah mulai hybrid. Nggak apa-apa. Dan saya harap teman-teman semua sehat. Apalagi si makhluk Omikron ini sudah mulai muncul, tapi biarlah kita jangan kehilangan pengharapan, ya, teman-teman ya. Saya rasa pesan Natal saya itu serius, jangan kehilangan pengharapan. Karena pengharapan itu penting. Kita nggak selalu tahu masa depan seperti apa. Tapi kita tetap harus punya pengharapan. Hari ini saya berbagi tentang, sebenarnya gini, saya nggak bakal terlalu ribet untuk pesan saya hari ini. Saya tidak akan banyak bahas yang ribet-ribet, karena kita hanya akan buka di satu ayat saja. Kita akan buka di satu ayat saja, satu pasal tepatnya. Dan sebelumnya saya bisa minta tolong share screen saya dibuka. Terima kasih. Oke, sudah dibuka. Oke, apa yang saya bagi judulnya tentang revive, tentang bangkit. Dan sebelumnya kita perlu mengerti teman-teman bahwa Natal ada sesuatu yang sangat penting. Peristiwa Natal adalah sesuatu yang luar biasa, karena kita mengatakan bahwa Natal bukan cuma sekedar event. Kita tahu bahwa Natal itu bicara tentang bagaimana bayi Yesus turun, bayi Yesus lahir, dan sebagainya. Ya, itu semua benar, itu semua baik. Tapi pada dasarnya Natal juga adalah sebuah cerita dan sebuah deklarasi bahwa Tuhan tidak menyerah sama manusia. Natal ada sebuah deklarasi bahwa Tuhan mengasihi manusia, tapi dia nggak sekedar ngomong doang. Bahwa Yohanes 3:16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, dia sayang banget, sayangnya nggak kaleng-kaleng. Ingat, dia Tuhan bukan mantan. Mantan bisa ngomong apa aja, tapi dia bisa pergi begitu saja. Dia bisa ngomong, aku sayang kamu selamanya, tapi coba bertahan 3 bulan. Dia bisa ngomong, aku chat sama kamu doang, ternyata pasti buka chatnya udah kayak kos-kosan putra atau kos-kosan putri. Mantan bisa ngomong apapun yang kamu mau, tapi Tuhan nggak seperti itu. Tuhan bilang bahwa karena begitu besar kasih akan dunia ini, sehingga dia nggak cuma diem aja, dia nggak membiarkan cintanya meledak di hatinya, dia tidak membiarkan cintanya hanya berhenti di perasaannya, tapi semua yang dirasakan, dia jadikan itu tindakan. Menurunkan anak yang tunggal. Makanya kalau saya boleh jujur, kebanggaan terbesar orang Kristen bukannya kita mengasihi Tuhan, tapi kita dikasihi Tuhan. Saya ulang sekali lagi, kebanggaan terbesar orang Kristen itu bukannya kita mengasihi Tuhan, tapi kita dikasihi Tuhan. Roma 5:8 mengatakan bahwa sebelum kita sudah kenal dia, sebelum kita tahu dia, bahkan sebelum kita kenal dia, dia sudah mati bagi kita. It's a proof of love. Dan teman-teman perlu pegang ini baik-baik bahwa ini Natal ini bukan tentang kita, oke? Tidak pernah dimulai dari kita. Jadi kalau ada orang-orang, banyak orang suka narsis. Mereka pengen melayani Tuhan supaya diberkati. Mereka melayani Tuhan supaya mereka dapat jodoh. Mereka melayani Tuhan untuk berbagai macam cara. Tapi saya mau kasih tahu, ini nggak kayak gitu konsepnya. Konsepnya justru sebelum kamu melayani Tuhan, Tuhan sudah mati bagi kamu. Sebelum kamu kenal dia, dia sudah kenal kamu. Sebelum kamu tahu dan bahkan terima hidup bagi dia, dia telah mati bagi kamu. Semua tidak pernah dimulai dari kamu, semua dimulai dari dia. Itu Natal sebenarnya. Dan Natal bukan cuma bicara sesuatu yang, bahwa bukan cuma bicara Tuhan itu mengasihi manusia, tapi juga Tuhan tidak menyerah sama manusia. Tuhan nggak menyerah dengan kamu dan saya. Teman-teman tahu, di Filipi 2:5-8 mengatakan, ini saya ngomong aja karena 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 Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan.
Dia mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, jadi sama dengan manusia, taat, bahkan sampai mati di kayu salib. Teman-teman dan saudara perlu tahu bahwa seseorang hanya akan tinggalkan sesuatu yang berharga demi sesuatu yang lebih berharga. Betul ya? Teman-teman, kita perlu mengerti bahwa kita akan meninggalkan sesuatu yang baik kalau kita lihat sesuatu yang lebih baik. Contoh, kalau misalnya teman-teman punya kerjaan yang bagus, kerjaan yang sudah nyaman, gajinya lumayan, saya rasa nggak banyak orang akan berani meninggalkan posisi itu. Kecuali ada tempat yang menawarkan gaji lebih tinggi, bisa lebih keadaan lebih nyaman, kerjaan yang lebih aman, terus mungkin kamu boleh langsung seminggu sekali healing ke Bali gitu misalnya, mungkin baru kamu tinggalkan dan kamu masuk ke tempat kerja itu. Nah, poinnya apa? Bahwa unless sesuatu itu lebih baik, kita tidak akan tinggalkan. Nah, masalahnya, Yesus tinggalkan surga. Artinya, dia teryakinkan bahwa pada waktu dia meninggalkan surga, ada yang lebih baik daripada surga. Dan surprisingly, ini ninggalin surga untuk kamu dan saya. Nah, artinya tahu nggak saudara? Saya nggak tahu apa pendapatmu tentang dirimu sendiri. Tapi bagi Tuhan, kamu lebih penting dari surga. You are more important than heaven. Oh, kalau punya hati sih harusnya kamu tergerak ya. Kalau punya hati aja. You are more important than heaven. Kalau nggak dia nggak bakal tinggalin. Makanya, saya mau kasih tahu, mungkin nggak semua kamu dalam keadaan baik, mungkin nggak semua kamu itu merasa keadaanmu dalam keadaan terbaik, but let me tell you something. For God, maybe for the world, you are not someone. But for God, you are someone worth to fight for. Bagi manusia mungkin kamu biasa aja. Tapi bagi Tuhan, kamu layak diperjuangkan. Yuk kita sama-sama buka di ayatnya yuk. Ini ayat itu cuma satu, di satu pasal. Mari. Salah. Saya salah ambil background. Ini sepertinya. Revive. Oh, nggak bisa sih. Sebentar ya, teman-teman. This is it. Oke. This is it. Oke. Nah, mari kita lihat sama-sama. Ini ayatnya. Dan oleh dialah yang memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Kamu dahulu hidup jauh dari Allah dan memusuhi dalam hati dan pikiran serta nyata dan perbuatan jahat. Sekarang diperdamaikan dan bentuk jasmani Kristus oleh kematian. Untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Nomor satu, teman-teman, kita harus ngerti bahwa pelayanan salib, pelayanan Kristus adalah pelayanan pendamaian. Kita perlu ngerti bahwa kita yang merusak hubungan itu. Dosa pertama dimulai dari krisis identitas. Manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Udah serupa dan segambar, tapi masih nggak puas. Atau mereka ditipu bahwa mereka iblis. Baru dibilang kamu diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Kejadian 3 bilang bahwa misalnya, kalau kamu makan buah ini, kamu akan seperti Allah. Padahal mereka sudah serupa dan segambar dengan Tuhan. Nggak perlu lagi. Akhirnya mereka ditipu. Dosa pertama terjadi karena gambar diri yang salah. Dan inilah yang Tuhan lakukan. Dia datang untuk mengembalikan gambar diri. Dia datang untuk memperdamaikan. Teman-teman tahu nggak bahwa kita yang sebenarnya merusak hubungannya. Tetapi dia yang turun untuk perbaiki. Seakan-akan yang salah kita yang minta maaf dia. It's a funny thing. Tapi bukan kayak itu cinta. Cinta memang punya resiko. Kadang seperti itu. Dan yang menarik ya adalah, teman-teman juga perlu ngerti hal ini, bahwa kisah Natal itu bukan cuma kisah tentang manusia yang percaya Tuhan, tapi juga kisah tentang Tuhan yang percaya manusia. Teman-teman tahu, pada waktu
Yesus itu baru lahir. Saudara tahu nggak bahwa, bayangkan nggak sih kalau saudara cek di Lukas 1 ya. Di Lukas 1 dikatakan bahwa malaikat turun, ya kan? Dan dia bilang malaikat turun untuk ngobrol sama Maria gitu. Dan malaikat ngomong gini, "Hey Maria, kamu yang diberi kasih karunia oleh Tuhan. Kamu mendapatkan kasih karunia oleh Tuhan." Kita pikirkan, wih kasih karunia Tuhan keren kan? Ternyata ini kasih karunia-Nya. Mungkin Maria udah semangat, aduh, kamu dapat kasih karunia dari Tuhan. Oke, kasih karunia Tuhan buat saya apa? Kemudian malaikatnya bilang, iya, kamu dapat kasih karunia Tuhan. Kamu akan mengandung dari Roh Kudus dan kamu akan melahirkan bayi. What kind of kasih karunia itu? Dapatnya bayi gitu. Bayangin nggak sih kalau teman-teman Maria lagi hamil, terus lagi nongkrong arisan sama teman-teman ya? Bun, udah isi ya bun? Maria udah nyengir awkward, tau kan nyengir awkward gimana? Iya nih. Mana bapaknya? Belum married. Hah? Terus mana suaminya? Mana? Ini anaknya siapa? Anak Tuhan. Coba di posisi, coba. Kamu coba posisikan dirimu di daerah situ deh. Coba. Kalau kamu punya temen kayak gitu misalnya, Bun, udah isi. Iya nih. Mana bapaknya? Belum nikah. Anaknya siapa? Anak Tuhan. Kan pengen disambit ya, Bu. Itu kan ngeri kan? Jadi sebenarnya teman-teman, sebenarnya panggilan itu tidak mudah, teman-teman. Dan ya ini belum selesai. Itu buat Maria. Dan yang lebih menarik lagi bahwa walaupun sesulit-sulitnya Maria untuk percaya Tuhan, teman-teman tahu nggak? Lebih sulit lagi Tuhan untuk percaya sama Maria. Karena dia menitipkan anak yang tunggal di rahimnya Maria. Teman-teman tahu nggak bahwa rahim itu rentan? Rahim itu rentan. Kamu salah gerak sedikit, kamu salah treatment sedikit, pendarahan, dan bisa keguguran. Betul ya, teman-teman? Jadi, ini resiko yang tidak mudah, teman-teman. Jadi, sulit-sulitnya Maria untuk percaya Tuhan, Tuhan juga harus percaya sama Maria. Sekarang kamu bayangkan, kalau teman-teman cek di kitab yang sama, di Lukas 1 dikatakan bahwa ada momen ya, Maria itu berjalan melewati pegunungan tulisannya. Coba silakan baca di Alkitab. Untuk ketemu sama Elizabeth. Sekarang kan bayangkan, ibu-ibu hamil muda harus naik pegunungan. Kalau pendarahan di tengah jalan gimana? Zaman dulu belum ada Avanza, belum ada Innova. Palingan kalau nggak jalan kaki, naik kuda, naik gerobak, naik onta. Kalau kudanya toplak-toplak tineng sakit juga, maksudnya. Nggak mudah, teman-teman. It's not easy. Betapa sulitnya posisi Maria. Tapi, dan bayangkan nggak kalau gara-gara dia kita gara-gara dia salah makan gitu, terus kita juru selamat keguguran gitu. Makan nanas gitu misalnya kan nggak lucu kan? Misalnya kayak si Yusuf ngomong sama Tuhan, Tuhan, mau nanya nih, itu loh anak yang kau titipin di Maria itu loh, kau inget nggak? Itu kalau kau inget, gini, si Maria itu kemarin kecapean, pilatesnya kekencangan, kan? Jadi ada yang lain nggak? Kan bayangkan nggak sih kalau misalnya kita kehilangan juru selamat hanya gara-gara Maria salah treatment. Tapi ini yang powerful, teman-teman. Bahwa Tuhan tidak mengubah keputusan, dia tetap mempercayai Maria. Berarti artinya bahwa Natal bukan cuma kita yang percaya Tuhan. Natal juga bicara Tuhan yang percaya kita. Kita tidak sempurna, saya tahu kita nggak bisa sempurna. Tapi ini menarik bahwa Tuhan menaruh nilai tinggi sama kita. Dan bahkan mempercayai yang terbaik dari kita. Bahkan bukan cuma sekedar menjadikan kita anak, tapi menjadikan kita partner. Saudara tahu nggak bahwa Maria itu diajak menjadi partnernya Tuhan? Do you know that? Dan Tuhan yang sama hadir di sini. Bukan cuma sekedar mau ngebudakin kamu, tapi menjadikan kamu partner. Mengangkat kamu menjadi anaknya.
Saudara tahu nggak, kalau teman-teman tahu, Anak yang Hilang ada cerita yang menarik. Kenapa? Karena Anak yang Hilang ada cerita tentang bagaimana satu anak muda, dia menuai konsekuensi dari dosanya sendiri. Teman-teman tahu nggak bahwa dosa itu dilarang bukan cuma karena melanggar hukum Tuhan, tapi karena dosa punya konsekuensi destruktif. Dosa punya konsekuensi destruktif. Jadi jangan lihat, kalau kamu misalnya melihat takut gini-gini, ada orang bilang, kok nggak mau gini, jangan cuma ngomong takut dosa, tapi kamu juga perlu ngerti, dosa dampaknya berat, dosa dampaknya destruktif. Bayangkan, si anak bungsu bersenang-senang, dan akhirnya dia sendiri menuai hasil dari kehancurannya sendiri, hasil dari tindakannya sendiri. Dan bahkan teman-teman tahu bahwa tindakannya dia menghancurkan harga dirinya. Dosa menurunkan nilai, dosa menghancurkan harga diri, dosa membuat orang minder, dosa menurunkan potensi, dosa menghancurkan masa depan. Dan teman-teman, makanya kalau kalian cek, kamu akan lihat bahwa si anak bungsu datang pada Tuhan, kepada bapaknya dengan sebuah harga diri yang hancur sama sekali. Tidak berani ngelihat, tidak berani menatap. Mereka tidak merasa bahwa dia tidak merasa dia siapa-siapa. Bahkan dia bilang gini, "Hey, Bapak, aku sudah salah. Dan tolong jadikan aku sebagai salah satu upahanmu saja." Tapi teman-teman tahu, Bapak lah memulihkan kembali harga diri, identitas diri. Bapak memulihkan kembali kekayaan dan harga diri dari anak itu. Teman-teman, pelayanan pemulihan itu bukan ide kamu dan saya. Itu idenya Tuhan. Makanya di masa sekarang, kalau kamu berdosa, jangan lari dari Tuhan. Tapi larilah kepada Tuhan. Justru sampai detik ini banyak orang suka nanya sama saya. Saya ajak pelayanan, aduh saya nggak berani, kenapa? Saya masih berdosa. Nanti tunggu dulu deh, saya udah nggak berdosa baru saya melayani. Tunggu saya baru ke gereja gitu di bumi. Terus pertanyaan saya, oke, kamu mau cari kekudusan di mana? Jawa Tengah gitu. Lu yang bener aja. Justru kekudusanmu hadir pada waktu kamu bersentuhan dengan Sang Gembala Agung. Justru pada waktu kamu lagi nggak dalam keadaan terbaik, kamu lagi buruk, kamu justru datang kepada Dia. Karena Dialah yang memuliakanmu, Dia yang menguduskanmu, Dia yang menyucikanmu, Dia yang menyegarkanmu. Itulah Dia. Dan teman-teman tahu nggak bahwa, saya nggak tahu saya pernah cerita di sini apa nggak. Alkitab Filipi 2:5-8 mengatakan jaraknya tuh, kalau teman-teman cek, jaraknya jauh sekali untuk Dia turun. Dan ini yang saya pelajarin juga. Seringkali ya, jauhnya jarak yang ditempuh berbanding lurus dengan kadar cinta seseorang. Saya mau share sedikit. Jadi gini, teman-teman. Saya punya satu teman. Saya nggak tahu, saya pernah cerita ini apa nggak. Tapi kalau saya pernah ceritain, saya akan ceritain lagi. Saya punya satu teman. Dulu dia belum nikah. Dia tinggal di satu daerah namanya Bekasi. Dia kerja di satu daerah namanya Kuningan. Dan dia kalau pacaran di satu daerah namanya Pamulang. Beberapa langsung, serius nih. Mungkin beberapa mulai shock. Kenapa? Karena kita mengerti bahwa sampai tadi sebelum saya memulai masuk ke sini, Bekasi masih masuk daerah Jawa Barat, Kuningan masih masuk daerah DKI Jakarta, Pamulang masih masuk daerah Banten. Demi cinta, 3 provinsi ku seberangi. Gile ya? Tapi itulah cinta. Entah geblek atau entah cinta, dan naik motor lagi. Saya waktu itu cuma nanya sama dia, hey, pada saya dengar ceritanya, berapa kilo sih tolak angin kamu minum setiap hari? Kan naik motor susah ya. Kayak pakai jaket, harus masuk angin dan sebagainya. Tapi itu yang Tuhan lakukan. Dan Ibrani 4:15 mengatakan, sebab imam besar yang dicobai, imam besar kita, bukan imam besar yang tidak turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya ia juga telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Teman-teman tahu, saya mau kasih tahu. Banyak orang bertanya kenapa alasan Yesus turun. Dan ini yang saya pelajarin. Ini yang saya pelajari. Selain saya percaya bahwa dia mau menebus dosa manusia, saya percaya hal itu. Tapi ini yang saya tahu juga.
salah satu alasan kenapa dia turun ke bumi juga agar dia bisa merasakan apa yang kita rasakan. Pernah nggak Yesus ditolak? Pernah. Pernah nggak Yesus difitnah? Pernah. Pernah nggak Yesus dibully? Pernah. Pernah nggak Yesus depresi gitu? Pernah. Sampai di Taman Getsemani sampai keringetan darah toh. Pernah nggak Yesus dihianati? Pernah. Pernah nggak Yesus telat deadline? Pernah. Ini menarik sekali. Kenapa? Artinya teman-teman, segala hal negatif yang kamu pernah alami, Yesus juga alami. Dan ini yang menurut saya paling indah dari pesan Tuhan Kristus itu. Yaitu pada waktu kamu berdoa, ya, kamu bukan cuma sekedar berdoa pada Tuhan yang baik, tapi kamu berdoa pada Tuhan yang mengerti. Amin teman-teman. Kamu nggak sekedar berdoa pada Tuhan yang baik, tapi kamu berdoa pada Tuhan yang mengerti. Jadi setiap kali kamu berdoa, kamu nggak sekedar berdoa dengan doa Tuhan yang baik, tapi Tuhan yang relate dengan penderitaan kamu, karena Dia pernah jadi manusia. Dan saya rasa, makanya bagi saya, Dia adalah pribadi yang paling patut kamu ceritakan apapun. Karena kita kan kalau mau cerita sesuatu juga harus cerita sama yang relate, setuju nggak teman-teman? Kenapa? Karena kalau kita nggak cerita sama yang relate, maka orang bisa menghakimi kita, orang nggak ngerti, nggak bisa ngasih nasihat yang baik. Tapi kalau kita cerita sama orang yang relate sama kita, maka dia bisa, oke, saya nangkap posisi kamu, dan dia bisa kasih nasihat yang baik. Dan kalau ada satu pribadi yang paling relate dengan segala yang kamu pernah alami, dan yang paling patut kamu ceritakan segala sesuatunya, itu adalah Tuhan. Karena Dia yang paling ngerti segala hal. Dan saya berharap teman-teman tahu bahwa hari ini Dia mempercayaimu sisi terbaik. Makanya Dia kirim Roh Kudus. Dia turun untuk menebus kamu dan saya. Maka dari itu, Dia bisa menolong kita. Teman-teman tahu nggak bahwa kalau saya mau nyeleneh sedikit dengan segala hormat, Yesus tidak lahir di keluarga yang paling sempurna. Apakah keluarga yang baik? Saya yakin baik. Tapi Yesus tidak lahir dari lingkungan yang paling sempurna. Kalau saya belajar, kalau menurut tradisi ortodoks ya, saudara, tradisi ortodoks mengatakan bahwa pada waktu mereka menikah, pada waktu Yusuf dan Maria punya Yesus, kemungkinan besar Maria itu kisaran umurnya ya, sekitar umur 14-16 tahun. Dan Yusuf itu kisarannya sekitar umur 40-50 tahun, kisaran segitu umur. Jadi bayangin jauhnya ya. Mungkin kalau anak zaman sekarang manggil suaminya baby, mungkin Maria manggil suaminya babe, kayaknya, tahu nggak sih? Umurnya jauh banget gitu. Dan mungkin betapa tidak sempurnanya mungkin. Tapi apakah Yesus itu dia stres atau enggak? Dia stay di situ. Dia menerima pelajaran-pelajaran mereka. Dan di sini kita bisa lihat, walaupun nggak ada yang sempurna, tapi Tuhan tetap percayakan mereka. Teman-teman, saat Tuhan memakai teman-teman, kamu nggak perlu sempurna. Kamu mungkin masih perlu banyak belajar. Dan memang nggak apa-apa. Tapi saya cuma mau kasih tahu, Tuhan nggak panggil orang siap, tapi Tuhan menyiapkan yang dipanggil. Maka dari itu, sambil kamu bergumul dengan panggilannya Dia, maka mari kita buka ayat selanjutnya. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman. Tetap teguh, tidak tergoncang. Jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar, yang telah dikabarkan seluruh alam di bawah langit. Dan aku, Paulus, yang telah menjadi pelayannya. Maka dari itu, teman-teman, ini yang saya perlu kasih tahu. Kamu harus bertekun dengan iman. Tetap teguh dan tidak tergoncang. Jangan mau digeser dari pengharapan. Teman-teman, ini yang saya tahu. Saya nggak tahu kamu ada yang sering main TikTok di sini. Saya menemukan bahwa saya ini berapa bulan terakhir ini Tuhan kayak ngasih impresi ke saya. Pada waktu kalau misalnya teman-teman benar-benar menghargai apa yang Yesus sudah lakukan, bahwa Dia mati bagi kamu. Nomor satu, kamu perlu hidup bagi Dia. Dan hidup dengan tidak terpaksa. Salah satu cara yang hidup bagi Dia adalah kamu perlu kenal Dia lebih dalam. Lewat apa? Firman Tuhan. Dan juga kamu jangan sekedar kenal Dia lewat firman Tuhan. Kamu perlu kenal firman Tuhan lebih dalam.
Jangan alergi sama pelajaran-pelajaran tentang kekristenan. Jangan alergi tentang fondasi-fondasi iman. Tahu nggak teman-teman? Saya udah bertemu begitu banyak anak-anak Tuhan. Saya khotbah di depan ribuan orang kayak tahun lalu. Dan saya menemukan bahwa begitu banyak orang mengasihi Tuhan, good ya mengasihi Tuhan ya. Tapi mereka ini nggak ngerti fondasi iman mereka yang sebenarnya. Saya menemukan bahwa ada dua orang-orang yang satu sifatnya tradition based orang Kristen ya. Harus kekristenan di kepala mereka harus gini, harus gitu, harus gini, nggak boleh gini, nggak boleh gitu, kalau nggak Tuhan marah. Sebentar ada yang satu lagi yang versi kirinya, feeling based, semua dirasain. Kalau lagi doa nggak berasa apa-apa, kok Tuhan ninggalin saya ya? Kalau lagi sedih tiba-tiba ngerasa kok Tuhan jauh dari saya. Semua dirasa pakai perasaan. Kak, saya ngerasa jauh dari Tuhan. Semua pakai perasaan. Sering terjadi yang kayak gitu-gitu. Ya, sering sekali terjadi kayak gitu. Dan tapi hari ini saya cuma mau mendorong ada sebuah ajakan teman-teman untuk tahun ini jangan cuma sekedar jadi Kristen atau ingin merasakan Tuhan, tapi kamu kenali Tuhan lebih dalam lagi, belajar firman Tuhan lebih dalam lagi. Kamu perlu belajar tentang siapa Tuhan sebenarnya, the Triune God, Allah Tritunggal. Teman-teman perlu belajar. Kenapa? Karena berkali-kali saya ketemu orang tuh suka debat rohani dan sebagainya. Ini bukan cuma, ini kalau saya ngajak teman-teman untuk belajar ini bukan supaya teman-teman debat, tapi minimal kamu tahu imanmu itu seperti apa. Tradisi imanmu itu sudah 2000 tahun, teman-teman. Kamu perlu tahu gimana sih Tritunggal Tuhan itu Allah seperti apa. Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan seperti apa. Kamu perlu kenal, belajar lebih dalam. Gimana cara belajar firman Tuhan yang benar. Gimana cara kita mengerti iman kita sendiri. Saya mau ajak teman-teman go deeper. It's good. Kamu mencintai Tuhan, that's good. Kamu percaya Tuhan ke Christian relationship, that's good. Tapi saya mau kasih tahu, kekristenan memang relationship. Kekristenan adalah sebuah hubungan. Tapi sebuah hubungan pun punya prinsip. Sebuah hubungan yang sehat dibangun atas prinsip-prinsip. Saya udah menikah, istri saya satu dan satu-satunya. Nggak ada pikiran pengen nambah. Hubungan kami, apakah saya mencintai dia mencintai saya? Jelas, kalau nggak mungkin menikah. Tapi apakah cinta itu cukup untuk mempertahankan pernikahan kami? Enggak. Tapi prinsip-prinsip kehidupan itu yang mampu, prinsip dan komitmen lah yang mampu membuat pernikahan kami bertahan. Satu, ini prinsip lah, minimal prinsip komunikasi, prinsip kejujuran, prinsip komitmen. Dan kadang kalau kamu merasa hubunganmu dengan Tuhan itu penting dan kamu merasa Kristen adalah sebuah relationship, maka harusnya kamu juga membangun relationship dengan Tuhan di atas prinsip-prinsip. Minimal dari pengenalan. Kamu make time untuk baca Alkitab. Karena memang mau kenal. Teman-teman tahu nggak, Bu? Kita tuh nggak cukup untuk kenal orang 1-2 jam. Kita butuh tiap minggu, kita kalau perlu secara berkala kita ngobrol sama dia. Saling mengenal. Coba kenal hatinya. Karena hatinya dia penting bagi kamu. Apa saya bisa dimengerti sejauh ini, teman-teman? Apa saya bisa dimengerti sejauh ini? Karena itulah prinsip relationship sebenarnya. Kenapa relationshipmu itu berantakan? Simple. Karena kamu tidak memegang prinsip-prinsipnya. Kalau lagi nggak mood, lagi sebel sama dia, pikir aja sendiri. Padahal masalah tidak akan hilang hanya gara-gara kamu pikir aja sendiri. Masalah harus dibicarakan. Saya ketemu begitu banyak orang yang nggak usah sama Tuhan. Prinsip relationship sama hubungan aja, kalau ada masalah malah kabur, pura-pura bego. Malah seperti itu. Gimana hubungan yang mau bagus? Sebuah hubungan membutuhkan kejujuran. Hubungan membutuhkan komitmen. Butuh komitmen minimal untuk saling kenal lebih dalam. Dan saya sangat tergerak, teman-teman. Tahun ini, teman-teman, please, dalami Alkitab. Dalami firman Tuhan. Semakin kamu mendalami dia, semakin kamu kenal karakter dia. Dan saya mau kasih tahu, imanmu tidak akan tergoncang. Kamu pengharapan akan tetap kuat. Karena kamu melihat Tuhan baik, bukan berdasarkan pengalaman kamu saja, tapi karena kamu kenal karakternya yang ada di Alkitab. Semakin kamu go deeper, semakin iman kamu tidak akan mudah terguncang.
Saya perlu bahas hal ini. Kenapa? Karena gini teman-teman, goncangan kita hidup di negara yang pluralis, yang biasa, yang banyak perbedaan agama. Tapi teman-teman tahu nggak bahwa agama seberang, mayoritas, begitu banyak di antara mereka, seringkali gini, setuju nggak setuju itu hal biasa, ya, hal biasa. Tapi yang saya temukan adalah begitu banyak agama, sama sekali tidak, mereka gini, tidak mengerti esensi kekristenan sebenarnya. Sehingga argumen-argumen yang mereka tunjukkan ke kita itu argumen-argumen yang berdasarkan kekristenan yang salah. Jadi mereka ngasih tunjuk, oh ini gini, dan mereka mereka mendasarkan pertanyaan mereka pada kekristenan yang salah. Oleh kekristenan kayak gitu. Mereka bilang, ada orang-orang bilang bahwa Trinitas adalah Allah Ayah, Allah Bapa, Allah Anak, Yesus Kristus, dan Allah Ibu gitu, dan Maryam gitu. Ya, salah lah. Nah, makanya teman-teman perlu kenal lebih dalam iman. Kenapa? Supaya minimal kalau ada orang datang, kau bisa mempertanggungjawabkan. Nggak seperti itu. Dan kedua, minimal kamu juga punya pengharapan sendiri dalam iman. Imanmu tidak berdasarkan perasaan atau praise and worship doang, nggak cuma nangis-nangis, atau berdasarkan tradisi harus boleh gini atau enggak, tapi karena kamu kenal sendiri Dia yang mengasihimu dan tidak pernah meninggalkan. Ujung dari pengenalan firman Tuhan itu cuma satu, agar kamu mengenal bahwa Dia Tuhan yang baik, dan baiknya nggak cuma diukur dari perasaan, tapi Dia baik karena itulah karakternya. Teman-teman tahu nggak bahwa pada dasarnya, banyak orang suka ngerasa bahwa kok ngerasa Tuhan jauh ya. Teman, saya mau kasih contoh. Suatu saat saya mau pergi ke naik pesawat, dan saya menemukan bahwa langit itu tidak ada matahari, gelap semuanya. Gelap. Dan kemudian saya naik pesawat dengan sedikit deg-degan karena nggak ada matahari. Tapi yang menarik adalah begitu saya menembus awan itu, awannya semua ditembus, saya lihat di atas sana ada matahari. Artinya matahari tetap ada, tapi tertutup awan. Dan kadang Tuhan seperti itu. Tuhan hadir di situ. Tuhan mengasihimu, Tuhan selalu dekat denganmu. Tapi kadang perasaanmu, kadang kekalutanmu, kadang ketakutanmu, itu yang membuatmu tidak bisa melihat Tuhan. Tapi, kalau kamu maju lebih dari sekedar perasaanmu, maka kamu akan lihat bahwa Tuhan yang baik tidak pernah meninggalkan. Saya mau kasih tahu, kalau kamu aja 2000 tahun lalu, kamu ditebus, walaupun kamu belum kenal Dia. Masa kamu ditinggal di tengah jalan? Kalau Dia sudah menebus kamu, bahkan sebelum kamu kenal Dia. Nggak ada logikanya tuh, Dia ninggalin kamu di tengah jalan. Saya mau kasih tahu, apapun kegelapan di hidup, ada begitupun awan di hidupmu, nggak berarti Tuhan. Begitupun banyak awan, nggak berarti Tuhan nggak di situ. Kamu masuk lebih dalam, tembus awan-awan itu, dan kamu akan lihat bahwa matahari masih di situ, Tuhan masih di situ, tidak pernah meninggalkan. Tapi kamu hanya bisa menembus awan itu pada tuh you go deeper pada firman Tuhan. Bukan cuma sekedar cara yang praktis, tapi kenal doktrinalnya, sisi-sisi doktrinalnya. Saya berharap ada beberapa pendeta-pendeta gini di sini bisa ngajarin bahwa kamu perlu kenal Tritunggal itu artinya apa. Tritunggal itu kadang di rumah jadi bapak, itu jadi anak, di pasar jadi Roh Kudus, gak kayak gitu. Nah makanya teman-teman, saya berharap kamu mulai tertarik dan haus sama hal-hal seperti itu. Kenapa? Karena kalau kamu memang memberikan hidupmu untuk Tuhan, jangan cuma hatimu yang kamu kasih, pikiranmu juga. Amin. Semoga ini menguatkan, semoga ini menyegarkan. Dan jangan pernah lupa, Natal selalu bicara Tuhan tidak pernah menyerah. Natal selalu bicara Tuhan menaruh nilai tinggi di atas hidup. Natal bicara bahwa Tuhan mati bagi kamu sebelum kamu kenal Dia. Maka dari itu, tetaplah berpegang dengan teguh. Tetaplah hidup bagi Dia. Serahkan hati dan pikiranmu sama Dia. Serahkan etos kerjamu kepada Dia. Dan tetaplah berpengharapan, tetaplah go deeper, supaya kamu tidak mudah tergoncang. Semakin gedung itu fondasinya kuat, semakin dia tidak mudah tergoncang. Dan saya berharap ini menguatkan bagi teman-teman. Dan saya ini menyegarkan bagi teman-teman. Oke? God bless you. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Bapak, kami ucap syukur atas hari ini. Terima kasih atas kebaikan. Kami tahu kau nggak pernah menyerah sama kami. Terima kasih atas cinta-Mu yang tulus. Hamba-Mu selesai berbicara.
Tuhan, biarlah anak-anak-Mu dengan lantang berani untuk go deeper. Nggak cuma sekedar mengasihi Tuhan karena feeling, tapi mengasihi Tuhan karena Kau baik dan itulah Engkau. Biarlah ada pengharapan di hati kami. Dan biarlah pengharapan kami nggak berdasarkan perasaan doang, tapi berdasarkan firman-Mu dan kebenaran. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus. Amin. God bless you all. Tuhan berkati. Amin. Terima kasih Kak. Selamat Hari Natal kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman yang ada hadir di sini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya percaya semua kita diberkati melalui perayaan Natal bersama-sama. Sekalipun secara online, saya percaya kita semua diberkati melalui pesan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Raguel Lewi dan tuntunan Tuhan melalui Kak Raguel Lewi dan juga pengurapan daripada Tuhan. Sebentar kita akan masuk ke dalam penyelan lilin bersama-sama. Kami mohon untuk semua jemaat yang ada di sini untuk turut serta menyalakan kamera. Pastikan Bapak, Ibu, Saudara, dan teman-teman bersama dengan keluarga siapkan lilin di rumah masing-masing. Atau teman-teman juga bisa menggunakan flash di handphone masing-masing. Siapkan lilin dan handphone kalian di sana, kita akan menyalakan bersama-sama. Nanti Bapak, Ibu, dan teman-teman silakan nyalakan lilinnya, flashnya. Setelah melihat di layar Zoom Bapak Rektor Hisar Sirait dan para pembina UKM PD Maliaki dan juga perwakilan lainnya sudah menyalakan lilin mereka. Mari kita sambut dengan sukacita. Saya percaya penyalaan lilin ini mengandung makna yang dalam, kerinduan dan doa untuk kita semua menjadi terang bagi dunia ini. Pertama kami persilahkan untuk Bapak Hisar Sirait selaku Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kukianggi untuk pertama kali menyalakan lilin. Dan kami persilahkan kepada Ibu Eli Sondang selaku pembina UKM PD Maliaki untuk menyalakan lilin. Dan diikuti oleh Kak Andre Imam selaku pembina UKM PD Maliaki untuk menyalakan lilin. Kemudian kami persilakan kepada Kak Raguel Lewi selaku pembawa firman Tuhan pada ibadah Natal pada sore menjelang malam hari ini untuk menyalakan lilin. Dan selanjutnya kami persilahkan kepada Denny Tayono selaku perwakilan dari Badan Perwakilan Mahasiswa IB Kukianggi untuk menyalakan lilin. Selanjutnya kami persilahkan kepada perwakilan dari UKM KMK Clarissa Serena untuk menyalakan lilin. Selanjutnya kami persilahkan kepada perwakilan dari UKM PD Maliaki Vera Mulyana untuk menyalakan lilin. Dan kami persilahkan kepada Theo Joshua selaku Ketua Ibadah Natal pada hari ini untuk menyalakan lilin yang terakhir. Bapak, Ibu, dan teman-teman di rumah, boleh sama-sama kita nyalakan lilin bersama-sama. Penyalaan lilin seakan identik dengan peringatan hari Natal. Sepertinya dalam setiap ibadah Natal pastinya ada waktu dan lampu dimatikan, lilin menyala, dan sejenak kita merenung dan berdoa. Di malam hari ini pun kita melakukan hal yang sama, walaupun secara online tetap kehadiran Tuhan kita rasakan di tempat kita masing-masing. Cahaya dan kehangatan lilin juga melambangkan kehadiran Roh Kudus yang dekat di hadapan kita dan menjadi terang bagi dunia. Sama-sama kita renungkan kebaikan Tuhan dan arti Natal ini sambil cahaya, lilin, dan lampu tetap dinyalakan. Kita sama-sama angkat dan mari kita renungkan sambil diiringi oleh tim Praise and Worship. Oh, holy
stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and a soul fell its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices on night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night divine. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and a soul fell its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices on night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, fall on your knees, oh, hear the angel voices on night divine, oh, night when Christ was born. Oh, Mari Bapak Ibu yang terkasih, teman-teman sekalian, kita bersyafaat, kita satu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat sore malam hari ini. Kami kembali mengingat kehadiran-Mu Tuhan di dunia ini. Tapi biar kehadiran-Mu juga hadir dalam hati kami Tuhan. Biar lilin Natal yang kami pegang di rumah kami masing-masing, atau flashlight itu Tuhan, melambangkan terang-Mu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar terang-Mu ada dalam hati kami, menuntun setiap langkah kami tahun baru ini Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan di tahun lalu.
Kami bersyukur kalau Natal berbicara tentang Engkau yang pilih kami, bukan kami yang pilih Engkau. Natal bicara tentang pengharapan, kami bersyukur Tuhan, biar firman-Mu itu termaterai dalam hati kami, tertulis dalam loh hati kami, sehingga kami terus sadar dan ingat betapa Engkau mengasihi kami. Saatnya kami berdoa bersatu hati, mengucapkan damai sejahtera buat bangsa yang kami kasih Indonesia. Kami berdoa sejahteralah pemerintahnya, sejahteralah kotanya. Kami berdoa dari jajaran tertinggi, dari presiden, wakil presiden, lembaga yang ada, eksekutif, legislatif, yudikatif. Ada hikmat Tuhan, ada kejujuran, ada takut akan Tuhan. Kami berdoa rakyat Indonesia, jadi rakyat yang takut akan Tuhan, jadi rakyat yang taat kepada protokol kesehatan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi gubernur, wakil gubernur kami di DKI Jakarta, hikmat dari Tuhan, ada takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk kampus yang kami kasihi, di Kukiyanggi. Engkau mengurapi, memberkati, menyertai rektor kami, jajaran yang tertinggi sampai yang terendah. Ada hikmat Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Engkau yang kirimkan Tuhan di dalam nama Yesus, mahasiswa-mahasiswa yang takut akan Tuhan, yang cerdas, yang memiliki hikmat di dalam nama yang Kau kirimkan. Dan bahkan Kau berkati setiap dosen yang ada di dalam nama Yesus. Kami berdoa buat PD Maleki, biar terus ada pertumbuhan rohani Tuhan. Kau memberkati setiap pembina kami, Gue Sengka Andri, ada pengurapan Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Kau memberkati, menyertai PD Maleki, seluruh jemaat-Mu Tuhan. Diberkati, tidak ada satupun yang terlewat, semua terlawat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, berfirman Tuhan hari ini terus menuntun kami, menjadi rema dan memberkati kami. Kau juga memberkati, karena gue yang sudah memberkati kami dengan firman Kau, terus tambah-tambahkan hikmat, kebijaksanaan, dan pengurapan Tuhan. Kami kembalikan segala pujian, syukur, hormat, kewenangan hanya bagi-Mu. Terus tuntun langkah kami, berfirman-Mu, jadi pelita bagi kami, biar kami terus go deeper dengan Engkau, melewati segala perasaan kami, dan kami terus hidup berdasarkan iman di dalam karakter-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan teman-teman, sesi lilin sudah selesai. Jangan lupa untuk meniup dan mematikan lilin. Letakkan di tempat yang aman, jangan ada lagi yang memegang lilin, karena sebentar akan ada beberapa pengumuman penting yang akan saya sampaikan. Pertama, PD Maleki membuka kesempatan untuk teman-teman yang memiliki kerinduan untuk menjadi saluran berkat dan menabur untuk pelayanan di komunitas ini. Bisa langsung mentransfer ke nomor rekening yang ada di bawah ini dengan kode angka 2 di belakang nominal yang ingin diberikan. Dan ada juga jangan lupa untuk minggu depan seperti biasa PD Maleki akan mengadakan Wednesday Worship and Fellowship atau yang biasa kita sebut sebagai WWF. Tentunya akan diadakan pada hari Rabu tanggal 19 Januari pukul 7 sore waktu Indonesia Barat. Dan di hari Jumat tanggal 21 Januari kita akan tetap beribadah seperti biasa di jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Untuk saat ini semua kegiatan masih dilaksanakan secara online, dan untuk teman-teman terkasih mohon mempersiapkan diri saja, tetap jaga kesehatan supaya nanti saat pemerintah dan kampus sudah oke, kita akan langsung bisa adakan beribadah onsite seperti biasa. Jadi teman-teman mohon tetap bersabar dan menjaga prokes ketat. Kemudian kami juga menyediakan program Heart of Wish, di mana Bapak Ibu dan teman-teman memiliki pergumulan, mau didoakan, dapat mengisi form Heart of Wish yang tersedia. Kami akan menjaga kerahasiaan Bapak Ibu dan teman-teman. Dan kami berharap lewat program ini kami dapat bersama-sama mendoakan dan menguatkan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Kemudian sebelum ini ada ring survei dari tim PD Maleki yang bisa teman-teman lihat di chat Zoom, atau teman-teman juga bisa cek di bio Instagram PD Maleki. Kami mohon setelah ibadah selesai nanti teman-teman meluangkan waktu sebentar untuk mengisi survei tersebut. Karena apapun jawaban kalian akan sangat membantu tim PD Maleki untuk acara yang akan diadakan berikutnya. Kemudian ini ada beberapa sosial PD Maleki yang bisa Bapak Ibu dan teman-teman ikuti karena ada beberapa konten menarik di YouTube dan Instagram PD Maleki. Dan juga ada merchandise dan snack yang bisa dibeli di Maleki Store. Mohon sekali lagi teman-teman support persekutuan doa kita untuk beribadah dari rumah, dan yang datang ke tempat ibadah hanya pelayan yang bertugas saja. Jadi mohon untuk teman-teman kita bersabar, tunggu waktunya, dan saya rasa tidak lama lagi. Ikuti terus pengumuman kegiatan ibadah sosial dari sosial media PD Maleki. Saya percaya Bapak Ibu dan saudara-saudara kita semua memberi pelayanan yang luar biasa kepada kota dan bangsa kita dengan kita beribadah dari rumah. Kami ucapkan terima kasih atas dukungan dari RB Michael S, Hybrida Kitchen, Crispy Wings, dan Itura dalam acara Natal pada sore hari ini.
Dan selanjutnya akan ada kata sambutan untuk yang pertama-tama dari Ketua Natal Theo Joshua. Kepada Theo Joshua kami persilahkan. Ya, shalom semuanya. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya Theo Joshua selaku Ketua Natal PD Maleaki tahun 2021 ingin mewakilkan para panitia dan juga para pengurus untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada para hadirin yang telah menyempatkan waktunya. Dimulai dari Pak Hisar selaku Rektor IBQ Kianggi, para dosen, para karyawan, lalu pembina kami yaitu Bu Elis dan juga Kaim. Karague Lewi juga terima kasih atas firman-Nya pada hari ini. Untuk perwakilan dari BPM, KMK, dan juga UKM-UKM lain, para alumni, untuk jemaat sekalian, dan juga tidak lupa untuk para sponsor kami yang telah membantu mensupport acara Natal pada sore hari ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada semua panitia Natal tahun ini. Terima kasih atas hati kalian, atas keringat kalian, dan atas waktu kalian. Biar nama Tuhan saja yang kita muliakan. Kiranya dengan acara Natal pada hari ini bukan hanya sekedar perayaan formalitas, tetapi menjadi sebuah titik untuk dapat kita merenungkan kembali kasih Allah yang amat besar bagi setiap manusia, di mana Ia telah memberikan anaknya yang tunggal datang untuk memulihkan hubungan Allah dengan manusia. Yang terakhir, saya juga ingin meminta maaf apabila ada sebuah kesalahan perkataan, ataupun perbuatan. Saya meminta maaf. Sekian dari saya, terima kasih sekali lagi. Kami ucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada Kak Theo atas pelayanannya dan ibadah Natal dalam ibadah Natal pada hari ini. Kemudian kami persilahkan kepada pembina UKM PD Maleaki, Ibu Eli Sondang, untuk sebentar memberikan kata sambutan. Kepada Ibu Eli Sondang kami persilahkan. Oke Ken, terima kasih Ken. Salam semuanya. Kepada yang terhormat Pak Rektor, Bapak Hisar Sirait, tadi pembicara Kak Rekwel Lewi, dan anak-anakku yang semua yang berbahagia pada hari ini ya. Kita patut mengucap syukur ya pada Tuhan Yesus Kristus, di mana pada sore ini kita dapat berkumpul bersama dalam perayaan Natal secara online ini. Sebagai pembina Maleaki, saya sangat berterima kasih ya, dan memberikan apresiasi juga kepada seluruh panitia dan semua pihak yang terlibat dalam perayaan Natal online ini ya, sehingga perayaan Natal secara daring ini dapat terlaksana dengan baik pada sore hari ini. Anak-anakku semua, manfaatkanlah kesempatan Natal yang teduh ini untuk mengevaluasi dan menuliskan kembali resolusi hidup kita. Masih dapatkah kita mendengar suara Roh Kudus untuk bersekutu bersamanya? Ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dan membangun kebersamaan dengannya. Allah menjadi manusia, lahir ke dunia ini, karena ingin tinggal dengan kita, umatnya. Peristiwa kelahiran Yesus ini, yang tadi Kak Rekwel bilang, deklarasi Allah ya, ini merupakan awal dari sejarah kebersamaan Allah dengan umatnya. Semoga Natal tahun ini, tahun 2021, membawa kedamaian bagi kita semua ya, PD Maleaki dan kita semua di sini. Demikianlah sambutan singkat yang saya sampaikan pada hari ini. Semoga Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati setiap langkah kita. Selamat Hari Natal 2021 dan selamat Tahun Baru 2022. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Eli Sondang, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas kata sambutannya. Dan yang terakhir kepada Bapak Rektor Kianggi School of Business, Pak Hisar Sirait, kami persilahkan untuk memberikan kata sambutan. Kepada Pak Rektor, kami persilahkan. Saya sedang ada di kampus, baru saja ada pemadaman listrik oleh PLN, diganti dengan gensetnya kita, tetapi kelihatan ada masalah dengan jaringannya. Jadi saya sekarang menyampaikan kata sambutan saya melalui handphone ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi makna dari apa yang mau akan saya sampaikan.
Pertama-tama kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan yang sangat luar biasa baiknya bagi kita, yang telah menyediakan bagi kita rancangan-rancangan sukacita, bukan rancangan-rancangan kecelakaan. Tuhan telah menemani kita sepanjang tahun-tahun yang penuh dengan banyak, menurut hemat saya, hal-hal yang harus kita lewati dengan bantuannya, dengan perlindungannya, dengan kasih sayangnya. 2020 kita melewati dengan yang begitu banyak hal persoalan hidup kita, terutama dengan adanya pandemi COVID-19. Demikian juga tahun 2021. Kita banyak di antara kita mungkin ada yang terpapar COVID, tetapi karena kebaikannya Dia, karena sukacita yang kita dapatkan dari Tuhan kita Yesus Kristus, kita bisa recovery, kita bisa dipulihkan dari semua apa yang kita alami tahun 2021 ya. Dan kita tetap memohon kepada Tuhan yang Maha Esa supaya tetap berbelas kasihan kepada kita, agar kitanya selalu diberi kekuatan, diberi kemampuan untuk menjalani tahun 2022 dan tahun-tahun yang akan datang. Ucapan terima kasih juga saya secara pribadi selaku Rektor Institut Bisnis dan Informatika KUKNG sangat senang sekali memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh warga Sivitas Institut Bisnis dan Informatika KUKNG yang telah mampu diberi kekuatan dan kemampuan untuk melewati 2021 dan 2022 akan kita masuki sepanjang tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang ya. Harapan kita tentunya adalah kita seluruh warga Sivitas Akademika IPB KKG boleh tetap menjadi pelita, boleh tetap menjadi terang bagi sesama kita yang ada di sekeliling kita ya. Mengenai acara Natal hari ini, saya walaupun tidak keseluruhan rangkaian acara saya ikuti, tapi tadi saya melihat ketika Bapak Pembawa Firman menyampaikan firman yang sangat luar biasa, yang menyentuh kita, untuk kita selalu diingatkan untuk boleh terus menjadi garam dan terang bagi sekeliling kita, menjadi pelita dan terang bagi sekeliling kita ya. Terima kasih untuk Bapak Pembawa Firman. Kiranya Tuhan Yesus Kristus selalu memampukan Bapak, selalu menguatkan Bapak agar boleh terus menjadi berkat bagi banyak orang. Kemudian kepada para panitia yang telah mencurahkan tenaganya, mencurahkan pikirannya, saya juga menyampaikan rasa terima kasih, rasa apresiasi yang tinggi. Kalau tanpa itu semua kita tidak mungkin bisa bertemu merayakan kelahiran Tuhan Yesus, merayakan kehadirannya di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya Anda semua, teman-teman mahasiswa, panitia, dan juga pengurus, boleh terus dimampukan dan dikuatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kepada kita Sivitas Akademika yang menjadi bagian dari UKM ini, kita berharap kiranya pada masa-masa saat ini kita harus saling bahu-membahu dalam doa. Kita harus selalu bantu-membantu dalam pengharapan. Kiranya kita boleh segera boleh bertemu di kampus ya, yang kampus kita kecintai ini kita boleh bertemu secara offline. Sudah terlalu banyak rasa rindu yang terpendam selama ini, hampir 2 tahun ya kita tidak bertemu di kampus. Kiranya tidak lama lagi rencana kita, jikalau Tuhan mengizinkan, kalau Tuhan memberikan hikmat dan bijaksana kepada kita, kiranya nanti pada semester genap tahun akademik 2021-2022 kampus akan kita buka untuk pembelajaran secara offline. Harapan kita pembelajaran secara offline terus juga diimbangi dengan persekutuan-persekutuan yang dilakukan oleh seluruh mahasiswa di kampus. Nanti kita tidak lagi merasakan ada rindu yang tidak tersalurkan secara offline, tapi akan kita salurkan melalui apa? Puji-pujian kita, persembahan kita kepada Tuhan melalui secara langsung di kampus kita. Harapan kita sama seperti yang disampaikan oleh pembawa acara tadi, mari kita bersabar. Mari kita tetap memperhatikan protokol kesehatan, sehingga kiranya nanti tiba pada waktunya kita semua boleh secara bersama-sama bersukaria, bersama-sama bersukacita untuk memuliakan dan memuji Tuhan. Akhir kata dari saya selaku rektor, sekali lagi, salam dari seluruh keluarga besar Institut Bisnis dan Informatika KUKNG. Selamat Natal bagi kita semua.
dan selamat menjalani tahun 2022. Kiranya kita semua dikuatkan, kita semua dimampukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus agar boleh terus menjadi terang dan pelita, agar boleh terus menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Luar biasa. Terima kasih kepada Bapak Hisar Sirait atas kata sambutannya. Dan sebentar lagi kita akan segera menyaksikan video persembahan pujian yang dibawakan oleh Paduan Suara Gema Gita Institut Bisnis dan Informatika Kwik Yanggi. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi. Wah, boleh dong berikan reaction tepuk tangannya. Luar biasa, semoga sukacita Natal bisa teman-teman rasakan sampai ke tempat masing-masing ya. Mari sama-sama kita berikan reaction tepuk tangan di Zoom untuk Paduan Suara Gema Gita Institut Bisnis dan Informatika Kwik Yanggi. Meriah sekali ya acara Natal pada sore hari ini. Baik, puji nama Tuhan. Saya pikir kita akan tutup ibadah ini langsung saja. Nanti Bapak dan Ibu teman-teman sekalian silakan nikmati akhir pekan ketiga di tahun 2022 bersama keluarga di rumah. Selagi kita semua bisa menikmati momen bersama orang tua, saudara, dan anak-anak di rumah masing-masing. Baik, sekali lagi terima kasih. Mari sama-sama kita berdoa. Kita tutup ibadah perayaan Natal kita pada hari ini dengan doa berkat yang akan dipimpin oleh Kak Raguel Lewi. Yuk, mari kita berdoa yuk. Bapak, kami ucap syukur atas hari ini. Terima kasih atas kebaikan-Mu atas kami. Kau telah setia. You've been so faithful in this moment, in this year. Kami bersyukur atas perlindungan-Mu tahun lalu. Tapi kami excited atas apa yang akan Kau lakukan bersama kami tahun ini. Terima kasih atas acara ini, dan sebentar kami mau pulang, ada yang kami mau offline, untuk bungkus kami, agar kami bisa sampai di tempat yang kami harus jangkau dengan selamat.
Dan sebelum itu juga kami ingin terima berkat yang besar daripada. Mari kita angkat tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat dari Bapa yang begitu mengasihi kita di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan dari Roh Kudus akan menyertai kita selamanya. Di dalam nama Yesus. Penyertaan Dia adalah harta terbesar kita. Terima kasih Tuhan. Yang sudah terima berkat Tuhan, katakan sama-sama. Amin. God bless you all. God bless you. Teman-teman, sebelum kita keluar dari Zoom, boleh yuk kita nyalakan kamera bersama-sama. Kita mau foto bareng yang nanti akan dipimpin oleh tim dokumentasi. Oke, teman-teman, kita foto ya di slide pertama dulu. Senyum ya. 1, 2, 3. Oke, kita ke slide kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sekali lagi selamat Natal dan Tahun Baru, Karaguel, Lewi, selamat Natal dan Tahun Baru. Terima kasih kepada semuanya. Sekali lagi ibadah telah selesai. Kami mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru 2022. Immanuel, Allah menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang bersuka cita dan percaya katakan amin. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya.